teman-teman ya? Sudah, Pak. Ya, saya akan jelaskan ya, untuk teman-teman silakan diperhatikan semua ya. Jadi untuk yang UAS-nya ini ya, itu pengembangan dari UTS kemarin ya, jadi teman-teman tidak perlu membuat baru, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya bahwa di proyek UAS-nya ini adalah pengembangan dari sebelumnya, di mana teman-teman bisa meningkatkan dengan dua pendekatan ya. Yang pertama adalah teman-teman mengembangkan dengan menambah optimasi ya di modelnya. Teman-teman bisa menggunakan algoritma filtering ya, atau fitur selection, kemudian pakai PCA ya, atau menggunakan hyperparameter untuk meningkatkan performanya. Untuk capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah sama ya dengan yang kemarin. Tinggal ini nanti saya kembangkan ya. Di proyek UAS-nya ini contohnya adalah untuk membuat machine learning ya berbasis UI UX untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Ini contohnya ya. Dan teman-teman nanti bisa menggunakan studi kasus yang berbeda ya, ataupun sama ya, tapi dengan catatan nanti ya teman-teman bisa dikembangkan menjadi lebih baik ya. Di sini ya untuk labelnya adalah lulus tepat waktu dan tidak lulus mahasiswa dalam melakukan problem solving atau problem framing ya, audit data, preprocessing, validasi eksperimen, optimasi, dan perbandingan model ya. Selain itu juga interpretasi hasil dan pengembangan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna ya, yang di program studi ataupun unit akademik, karena tentang kelulusan mahasiswa. Dan rujukannya ya, di sini kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa teman-teman wajib memiliki satu referensi ya dari jurnal atau paper ya di terindeks Sinta 1 atau 2 ya. Kemudian juga Scopus atau Scopus yang Q1, Q2, Q3, tujuannya adalah supaya memang apa yang dilakukan teman-teman itu ada yang sudah melakukan ya, sehingga itu saja ya. Kalau misalkan mau nambahkan lebih silakan ya. Jadi tambahkan satu state of the art untuk mini projectnya ya. Contohnya di papernya Setiawan ini ya, untuk imbalan multi-class prediction student drop out and graduation ini ya, di Eris Journal ya. Dan kontribusinya untuk projectnya ini dia menggunakan makro F1, kemudian balance akurasi ya, dan menggunakan stratified CV class imbalance, stratified CV dan class imbalance. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh Al-Hakim ya di 2026, optimization of machine learning ya, model using grid and random search algorithm for predicting student drop out ya. Ini di Jutif ya, Sinta 2 ya. Sinta 2 di grid search, random search, default CV matrix comparison ya. Ini untuk contohnya ya, nanti teman-teman bisa dicek. Kemudian di Angioplastis et al. Ini ya, tahun 2025 untuk predicting student performance and enhancing learning outcome. Sehingga yang dijadikan rujukan ya, atau dijadikan literatur ya untuk proyeknya ya, yang berhubungan dengan apa yang teman-teman sudah kerjakan. Kemudian nanti dibuat formatnya seperti ini ya, tahun, penulis, judulnya, kemudian di jurnal mana, document of identification ya, DOI-nya, kontribusinya ya, kelebihan atau kelemahannya, atau novelty yang diusulkan apa. Sini ya, dibuat contohnya seperti ini. Kemudian begitu ya, untuk jurnal yang digunakan adalah yang 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2024 sampai 2026 ya, sekarang ini. Itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, yang sudah saya berikan contoh ada 10 ya kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini.
Ada 11 contoh ya, nanti teman-teman bisa meniru seperti itu. Sehingga metode optimasi ya, yang ini yang paling krusial ya teman-teman. Kemarin kan ada 2 pendekatan ya. Yang pertama teman-teman kembangkan ke UI UX yang powerful ya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa ke optimasi modelnya. Di optimasi model di sini ya, contohnya menggunakan grid search CV ya dan randomizer CV yang untuk mencari parameter terbaik untuk KNN, Naik Bayes, dan SVM ya. Atau bisa menggunakan tambahan stratified key-fold cross-validation untuk mengurangi bias dalam waktu pembagian datanya. Teman-teman juga bisa mengusulkan untuk metode optimasi yaitu menggunakan fitur selection ya, berbasis mutual information ya, atau Chi-square, correlation filter, atau model based importance ya. Teman-teman bisa milih salah satu ya, dan nanti dikembangkan ke UI UX yang sederhana ya, boleh, silakan. Kelas imbalan handling ya melalui kelas wake, oversampling, smooth tomek ya, bila distribusi target tidak seimbang. Kemudian matrix selection ya berbasis makro F1 ya, balance, akurasi, precision, recall, confusion matrix, ROC, AOC ya, PRAOC ya bila relevan ya. Kemarin seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman ya di kelompok 1 sampai kelompok 8. Kemudian error analysis dan interpretability ya, yang sederhana ya. Contohnya analisis salah prediksi ya, fitur dominannya apa dan alasan pemilihan model yang terbaik. Kemudian juga ada uji stabilitas model ya melalui repeat split atau cross validation ya, dan perbandingan waktu komputasinya atau inference-nya. Dan ini beberapa metode optimasi yang teman-teman bisa gunakan ya di dalam pengembangan modelnya. Waktunya 1 minggu ya, dari sekarang sampai minggu depan. Kemudian ketentuannya adalah proyek dikerjakan, ini kemarin ya, ini saya bagi bukan kelompok ya, tapi individu ya, secara individu. Yang kelompok kan kemarin yang presentasi. Proyek dikerjakan secara individu ya, sesuai kebijakan dosen pengampu. Topik wajibnya adalah optimasi teknik machine learning ya, dalam topiknya masing-masing ya. Kalau ini saya topiknya contohnya adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa ya, seperti yang sudah saya riset ya. Kemudian dataset dapat menggunakan dataset publik ya, seperti di UCI Machine Learning ya, di UCI Predict Student Dropout dan Academic Success ya. Teman-teman juga boleh mencantumkan Kaggle, tetapi dengan cek apakah yang upload itu benar dari tangan pertama ya, atau dari sumber yang otentik terpercaya. Jangan yang ngupload anak kecil gitu ya. Jadi dicek, diklarifikasi, dan kalau bisa ada jurnal pendukungnya ya, bahwa menyatakan di proyeknya itu memang sudah dipublikasikan ya untuk publikasi hasil risetnya. Kemudian boleh juga menggunakan OpenML atau dataset akademik internal ya yang telah dianonimkan dan disetujui oleh pihak yang terkait ya. Nah, maka ini perlu kredensial kalau datasetnya internal ya. Perlu izin maksudnya ya. Mahasiswa wajib membandingkan minimal 3 model ya, seperti kemarin ya, KNN, Naik Bayes, SVM ya. Kemudian algoritma lain seperti decision tree, random forest, XGBoost, atau ensemble voting ya, boleh menjadi pembanding tambahan. Jadi minimal 3, kalau yang lebih baik ditambahkan untuk beberapa pembanding yang lain ya. Bukan pengganti model wajibnya ya. Model wajibnya ini ya teman-teman ya. Model wajibnya ini, 3 ini, kemudian boleh ditambahkan model yang lain. Kemudian aplikasi wajibnya ya, UI UX yang sederhana ya, berbasis Streamlit atau Gradio ya. Teman-teman nanti dibuat ini, Gradio, nilai bonus diberikan jika teman-teman menyediakan REST API atau backend service-nya ya, Dockerfile, deployment link, atau dokumentasi API. Dan ini sunnah ya, maksudnya tambahan. Yang wajibnya teman-teman milih ya, antara Streamlit atau Gradio untuk pengembangan yang secara sederhana ya. Kalau yang full ya, full pakai ini, REST API, backend, deployment, dokumentasi API-nya. Dan laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang runtut ya, argumentatif, menyertakan citasi ilmiah ya. Minimal ini bukan 8 paper ya, minimal 1 paper utama ya. Utama di tahun 2024-2026 ini ya. Minimal 1 paper utama di tahun 2024-2026. Kemudian seluruh kode notebook dataset model laporan ini saya tambahkan
minimal terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 atau Scopus Q3, Q2 atau Q1. Itu ya teman-teman ya. Kemudian seluruh kode notebook, dataset, model laporan, dan ritminya ya, cara instalasi dan sebagainya harus dapat direproduksi ya, untuk saya testing ulang ya. Dan random sheet yang jelas ya, misalkan dilatih berapa kali ya, sheet ke-3, sheet ke-50, sheet ke-70 gitu ya. Jadi untuk pengulangan, untuk inferensi modelnya. Kemudian penggunaan AI assistant ya, teman-teman kalau menggunakan AI ya, itu diperbolehkan secara etis untuk belajar ya, dan debugging ya, bukan untuk membuat ya. Tetapi mahasiswa juga wajib memahami kode dan siap diuji secara lisan ya, kalau memang mencurigakan gitu ya. Maka saya panggil untuk presentasi langsung di depan saya, kalau mencurigakan ya. Terus soal yang pertama ya, problem framing ya, teman-teman perlu dan wajib mengerjakan setiap soalnya ya, secara runtut sesuai dengan panduannya ini ya, langkah demi langkahnya. Problem framing, studi literatur, dan definisi outcome. Ini sama seperti UTS kemarin ya, tinggal dilengkapi saja. Outputnya ya, isi 2-3 halaman, tabel mini state of the art ya, yang tabel papernya ya. Minimal 1 paper ya, kalau teman-teman menggunakan kemarin ada yang tanya 3 atau 5 boleh ya, silakan. Dan saya tidak mewajibkan 5 atau 10 gitu ya, tapi cukup 1 saja yang dijadikan referensi utama atau penguat yang paling dominan. Kemudian tujuannya ya, menilai kemampuan mahasiswa, membingkai masalah klasifikasi kelulusan mahasiswa, memahami dasar pembelajaran mesin, dan mengkaitkannya dengan riset yang terkini ya, di 3 tahun terakhir yaitu 2024, 2025, 2026. Langkah-langkahnya yang pertama adalah jelaskan masalah akademik yang ingin diselesaikan. Karena ini kan prediksi kelulusan mahasiswa, maka menyelesaikan masalah akademik. Kalau teman-teman misalkan untuk sentimen analisis atau misalkan untuk prediksi harga bawang atau tomat misalkan ya, ya masalahnya apa? Kenapa kok harga bawang atau harga tomat perlu diprediksi? Maka dijelaskan ya masalahnya. Tentukan target klasifikasi dan jelaskan alasan ilmiah mengapa kasus ini termasuk supervised classification ya, bukan regresi atau clustering. Nah, teman-teman jelaskan. Kalau prediksi harga tomat ya, harga kan termasuk regresi ya itu ya. Kenapa kok regresi bukan clustering atau klasifikasi misalkan. Harga tomat atau forecasting harga saham gitu ya. Kenapa kok dikategorikan ke forecasting, kenapa enggak yang lain ya, teman-teman jelaskan ya. Buat mini review minimal 8 paper ini tadi ya, ini saya koreksi lagi, satu saja ya, satu paper, 2000 minimal satu paper utama ya. Utama 2024-2026 dengan kolom penulis tahun, jurnal, DOI ya, metode, dataset, matriks, hasil utama, dan relevansi terhadap proyeknya teman-teman ya. Nah ini perlu dijelaskan. Turunkan minimal 5 metode optimasi ya yang akan diuji ya berdasarkan bukti dari papernya. Nah, teman-teman bisa menggunakan hyperparameter tuning, cross validation, feature selection, imbalance handling, ensemble atau stacking ya, atau explainability-nya. Nah, teman-teman bisa membandingkan dengan 5 metode optimasi ya yang digunakan. Jelaskan batasannya etika dan privasi data mahasiswa ya. Kalau menggunakan dataset private ya perlu di anonim ya, nama dan NIM-nya misalkan ya. Masking identitas, maka NIM-nya perlu disebut atau enggak ya. Misalkan kasih nomor aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sebagai pengganti identitasnya. Masking identitas, pembatasan penggunaan prediksi, dan larangan menggunakan model sebagai keputusan tunggal. Nah ini yang perlu diperbaiki ya teman-teman ya, perlu dicek ya, karena ini menyangkut kredensial dari datanya. Kalau menggunakan dataset private ya, tapi kalau sudah public, is okay, tinggal sebutkan link datasetnya. Kemudian di audit datasetnya ya, notebook audit data, tabel before after pre-processing, kemudian diagram pipeline datanya ya. Teman-teman gunakan dataset minimal 300 baris ya. Nah ini perlu
perhatikan ya teman-teman ya, minimal 300 baris atau 300 record, dan minimal 8 fitur prediktor ya, misalkan ada NIM nama jadikan satu identitas ya, misalkan nomor gitu ya, kemudian tanggal lahir nggak perlu ya, jenis kelamin, kemudian IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4, IP semester 5, 6, 7 misalkan ya. Kemudian IPK, setelah itu ada nilai mata kuliah apa gitu ya. Minimal 8 fitur prediktor ya disebutkan. Dan nggak harus data kelulusan mahasiswa ya, sesuaikan dengan proyeknya masing-masing. Itu dapat meliputi ini tadi ya, IPK awal, SKS, lulus, nilai tugas, dan lain-lain. Lakukan audit data ya, jumlah baris kolom, tipe datanya, target distribusinya, apakah ada missing value, apakah ada duplikat, apakah ada outlier ya, potensi leakage atau datanya leakage ya. Data leakage yang kemarin saya jelaskan ya, harus dibagi split dulu ya, baru di pre-processing, jangan di pre-processing terlebih dahulu. Rancang pipeline pre-processing ya, diimputasi, di-encoding, scaling, penghapusan duplikat, strategi outlier ya, split trend test, stratifikasi target gitu ya. Tampilkan before after pre-processing ya, sebelum pre-processing hasilnya seperti apa, setelah pre-processing hasilnya seperti apa. Dan jelaskan alasan tiap keputusan di dalam pre-processing. Sertakan file dataset atau instruksi pengambilan dataset ya, data dictionary dan batasan penggunaan data. Kemudian ini ya, model utama ya, KNN, Naih Bayes, dan SVM ya. Seperti contohnya kemarin. Di sini bangun baseline KNN, Naih Bayes, dan SVM menggunakan pipeline yang sama ya, agar perbandingannya adil. Gunakan trend test split dan random ya, random seed-nya tetap. Laporkan parameter awal tiap model ya, jumlah tetangga KNN, smoothing Naih Bayes, kernel. Kalau SVM yang pakai kernel, atau yang pakai C, atau yang pakai gamma, SVM ya, dan alasan pemilihannya. Kemudian evaluasi model dengan akurasi, presisi recall ya. Kemudian jelaskan karakteristik model ya, sensitivitas scalingnya pada KNN atau SVM, asumsi independensi Naih Bayes ya, kompleksitasnya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ya, ini baru yang perbandingan model dan analisis eksperimen ya. Ini untuk perbandingan optimasinya ya, optimasi model. Lakukan minimal 3 strategi optimasi ya, tadi hyperparameter tuning ya. Kalau yang di atas tadi teori ya, ada 5 ya, kalau yang dilakukan di sini 3 aja cukup ya. Minimal 3 strategi optimasi, hyperparameter tuning, cross validation, feature selection, class imbalance, PCA, dimensionality reduction ya, teman-teman milih ya. 3 strategi optimasi yang terbaik ya. Gunakan grid search CV dengan scoring utama makro F1 atau balance akurasi ya, bukan hanya akurasi yang biasa ya. Kemudian bandingkan baseline ya, yang sebelumnya soal nomor 3 dengan yang optimasi sekarang ini ya, di soal nomor 4. Dibandingkan. Hasilnya seperti apa, ringkas dalam satu tabel. Lakukan error analisis ya, tampilkan contoh prediksi yang benar atau salah, pola kelas yang sering keliru, dan kemungkinan penyebabnya. Setelah itu, model terbaik menggunakan apa ini ya? Kombinasi performa stabilitas ya. Teman-teman bisa meniru cara papernya ya, sebagai rujukan itu untuk menampilkan hasilnya. Kemudian yang kelima ya, ini yang membangun ya, aplikasi UI UX sederhana ya, laporan akhir, portofolio, dan verifikasi lisan ya. Teman-teman bisa memilih ya, yang sederhana pakai Streamlit atau Gradio ini ya. Yang paling mudah ya Gradio ini ya, tinggal 5 menit teman-teman sudah selesai ya. Cuma tinggal ganti-ganti untuk fitur UI UX-nya. Teman-teman boleh juga pakai Streamlit ya, yang sering pakai Streamlit ya. Di cara penggunaannya di video juga banyak ya di YouTube ya. Di YouTube yang sudah saya share ataupun yang di internet ya. Banyak teman-teman bisa ngecek ya dan mencoba ya untuk melatih, untuk mencoba ya. Plus folder project lengkap ya dan laporan minimal 10 sampai 15 halaman. 10 halaman saja cukup ya. Dan presentasi 7 sampai 10 slide ya. Plus demo minimal 5 menit ya kemarin ya untuk videonya ya. Videonya bisa dari YouTube atau teman-teman dari Google Drive. Dari Google Drive. Langkahnya adalah bangun aplikasi web ya dengan Streamlit atau Gradio. Ini yang paling simple, is okay, enggak masalah ya. Aplikasi minimal memiliki halaman
dashboard data, form input, prediksi, hasil probabilitas, kelas, visualisasi matriks, dan penjelasan model ya. Desain UI UX harus rapi ya, harus terang, light, responsif ya, mudah digunakan dan menampilkan konteks prediksi secara etis. Sediakan backend modular ya, training, preprocessing, inference, model, loading, dan konfigurasi model terbaik ya. Sertakan file readme-nya ya untuk penjelasannya, requirement-nya, yaitu library apa saja yang dipakai gitu ya. Kemudian notebook-nya ya, .jupyter notebook atau .ipynb itu ya. Source code-nya, dataset-nya, data dictionary ya, model yang di-load ya, model jublib, dan laporan akhirnya. Kemudian presentasikan. Dan ini sistemnya adalah project ya, teman-teman dikerjakan di rumah ya. Ini take home, kerjakan dalam waktu 1 minggu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, tinggal dilengkapi untuk hasil UTS-nya kemarin. Dilengkapi ya. Bedanya di sini adalah teman-teman sudah ditambahkan optimasi ya, model optimasi dan UI UX sederhana ini. Kalau yang UI UX yang kompleks itu ya, yang teman-teman deploy model itu yang teman-teman buat aplikasi dari web yang komplit ya, yaitu dari Laravel, kemudian dari CI ya, atau dari React JS ya, komplit ya. Tapi kalau yang ini hanya demo satu interface saja itu ya, menggunakan Streamlit atau Radio. Jadi ini lebih mudah ya, dalam waktu 1 minggu sudah selesai lah ya. Kemudian formatnya ini ya, pendahuluan sulit di literatur dataset ini ya, 10 halaman ya. Ini minimal 8 paper tadi ya, minimal 1 paper utama ya. Utama 2024-2026 ya. Kemudian dataset dan kelengkapannya ini ya. Ini ada struktur berkas yang harus dikumpulkan ya di data, ada datasetnya, data dictionary-nya, source dataset, notebook-nya gitu ya. Dan ini kelengkapannya, kemudian penilaiannya nanti mengikuti standarnya ya di atas. Teman-teman ada yang mau tanyakan silakan. Ya, Mbak Ella ya, silakan. Ini sih Pak, untuk soalnya ini nanti di-share di grup kan ya Pak? Atau di Ya, Kulino? saya share di grup di WA Oh, ya, langsung ya, oh iya Pak, kasih Pak. setelah ini. Ya, ada lagi teman-teman? Silakan. Jadi ini seperti UTS kemarin ya, tinggal dilengkapi model optimasinya ya. Teman-teman tinggal melanjutkan model optimasinya dan pengembangan ke Streamlit kalau belum ada ya, atau Gradio. Jurnalnya boleh berbeda, boleh Mas Pasya. Boleh. Mengganti topik ya, boleh, silahkan. Asal tadi ya, minimal jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 dan atau Scopus Q1, Q2, atau Q3. Itu ya yang boleh digunakan sebagai rujukan dan harus tahun 2000, di antara tahun 2024 sampai 2026 ya. Karena itu yang 3 tahun terakhir itu yang tren risetnya ya sekarang ini. Yang terbaru itu maksudnya. Itu Mas Pasya. Satu aja minimal ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Silahkan. Ya, untuk hari ini kelasnya ya saya gabungkan ya. Karena minggu tenang yang pertama, yang kedua saya buat online ya. Supaya teman-teman fleksibel bisa belajar di rumah gitu ya. Dan untuk absensinya ya, yang kelas 9.30 mulai absensi sekarang ya. Nanti kalau untuk yang kelas jam 1, mulai absensinya jam 1:30 ya. Seperti kelas biasa. Absen. Verifikasi lisannya berarti hanya untuk demonya saja. Ya, verifikasi lisannya adalah demonya saja. Dan screenshot buktinya teman-teman sudah membuat aplikasinya. Yang UI UX. Ya, Mbak Ella silakan. Pak, izin bertanya untuk demo yang PPT-nya itu waktunya 5 menit dan pengumpulannya itu linknya atau link YouTube? Link YouTube, link YouTube atau link Google Drive? Ya, link YouTube atau link Google Drive disertakan di file TXT-nya ya. Tapi kalau misalkan filenya itu pasti besar ya, nggak mungkin kecil ya. Ya, link YouTube-nya saja, link YouTube atau link Google Drive yang sudah di-share publik ya, jangan di private.
Itu Mbak Ella. Ya, baik Pak. Makasih. Ya, minimal 5 menit ya, yang menjelaskan dari soal 1 sampai soal 5. Yang dijelaskan apa ya? Yang dijelaskan pertanyaannya dijawab dari soal 1 sampai soal 5. Itu teman-teman ada lagi? Silakan. Apakah sudah jelas dari pemaparan saya? Ya, Mas Joti, silakan. Izin bertanya Pak, untuk di laporannya, kalau saya mencantumkan paper yang digunakan di UTS sebelumnya, terus saya cantumkan juga paper untuk pengembangan UAS-nya, kemudian disatukan ke dalam tabel itu, diperbolehkan atau tidak Pak? Ya, diperbolehkan. Ini Pak. Baik Pak, Ya, sudah jelas. Terima kasih Pak. ya, terima kasih kembali. Sama dilampirkan papernya ya, yang PDF-nya. Baik Pak. Kalau menggunakan paper yang di UTS ya, lampirkan di PDF-nya di dalam foldernya itu, sama yang papernya yang sekarang. Kan minimal 1 ya, jadi supaya tidak membebani teman-teman ya, cukup 1. Tapi kalau misalkan teman-teman, wah saya pinginnya perfect, bagus gitu ya, 3 atau 5, silakan ya, yang berhubungan ya satu sama lain ya, jangan yang nggak berhubungan ya satu sama lain. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Jadi nanti absensinya masih kurang 1 kali lagi ya, 1 kali lagi nanti saya berikan waktu teman-teman submit tugasnya ya, submit tugas UAS-nya ini maksudnya. Jadi nggak perlu tambahan ya, atau perlu tambahan lagi? Untuk submit tugas, silakan teman-teman. Gimana? Cukup submit tugas saja ya? Dari Mbak Ella, Mas Joti, Cukup Pak. ya, jadi untuk absensinya nanti jangan lupa ya, yang kelas pagi mulai sekarang sampai jam 12, yang kelas siang mulai jam setengah 1 sampai jam 3 ya, seperti biasa. Itu mungkin teman-teman ya dapat saya sampaikan, selebihnya silakan ditanyakan di grup ya, bagi yang kurang jelas. Nanti saya share hari ini ya, paling lambat jam 3 sore ya nanti. Nanti kalau setelah itu saya belum nge-share lagi di grup, maka saya tolong dikabari di grup ya, untuk soal UAS-nya ini, untuk soal UAS project-nya. Itu teman-teman semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengerjakan project-nya. Ingat project-nya mandiri ya, jadi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, karena kalau dibuat kelompok seperti kemarin ya, ada yang satu bilang nggak kerja, satu bilang nggak, itu ya, supaya teman-teman semua kerja gitu ya, dan mencapai maksimal ya. Berarti kalau hasilnya bagus ya, itu atas usahanya sendiri ya, dan atas usaha dari teman-teman yang selama ini sudah belajar dengan baik gitu ya. Itu teman-teman, semoga sehat selalu, dan kita ketemu lagi minggu depan, jangan lupa ya, minggu depan batas akhir untuk submit project-nya. Nanti akan saya share Google Form. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.